Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Heri Ban Besar, channel yang membahas seputar kesehatan dan hiburan ya teman-teman ya. Teman-teman semua, uh, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada teman-teman semua terhadap konten kami ini, terutama dari channelnya Heri FF ya, serta dari channelnya apa itu ya, pesan kebenaran, serta juga dari channelnya Heri Bimatran teman-teman ya. Dan untuk konten kali ini saya kembali ingin membahas tentang sebuah kesehatan, yaitu penyakit jantung ya teman-teman ya. Penyakit jantung ini, di konten ini akan membahas penyakit jantung, yaitu tentang penderita jantung yang tidak bisa berhenti menghilangkan rokok ya teman-teman ya. Nah, ini adalah diri saya sendiri ya, sebab saya adalah penderita jantung. Di tahun 2017 tempo hari, barulah saya ini terdeteksi mengidap penyakit jantung ya teman-teman ya. Ketahuannya itu setelah waktu itu putri saya sedang mendapat kecelakaan ringan ya, laka ya, di rumah sakit. Ketika itu saya nggak boleh ngelihat sama keluarga, karena keluarga takut saya nggak kuat ya. Tapi yang namanya kita itu anak ya, anak kandung yang bontot juga itu ya, putri kita ya, putri saya ya. Nah, itu saya nggak tahan, istilahnya tuh sama sekali nggak tahan. Walaupun sudah ditahan sama keluarga itu, jangan sampai lihat, jangan sampai datang ke rumah sakit, tetapi hati kecil saya ini tidak bisa menahan apa yang tidak diperbolehkan oleh keluarga besar ya. Akhirnya saya secara diam-diam itu datanglah saya ke rumah sakit untuk melihat putri saya yang kena laka itu di tahun 2017 tempo hari ya teman-teman ya. Sudah lama berlalu ya. Tapi ibaratnya itu mujur tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak ya teman-teman ya. Apa yang terjadi setelah saya melihat keadaannya putri saya yang sedang dirawat di rumah sakit itu, fisik saya tidak kuat. Akhirnya saya pingsan di rumah sakit ya. Pingsan saat melihat anak saya waktu terjadi laka sedang dirawat di rumah sakit. Akhirnya saya diperiksa oleh dokter, digawa ke gawat darurat. Nah, itu saya dikontrol, menunggu lama waktu ya. Selang berapa jam kemudian ternyata waktu itu saya diperiksa oleh dokter umum ya, yang sedang piket di rumah sakit ya. Tapi setelah dilihat dari kronologinya, tanda-tandanya, ternyata saya sudah divonis serangan jantung. Baru serangan jantung ringan waktu itu ya teman-teman ya. Setelah tahu, barulah itu saya ditangani oleh dokter jantung yang ada di rumah sakit kota kami ya teman-teman ya. Setelah itu saya dikontrol sedeteksi mungkin, dideteksi lah, terus dikontrol sampai semuanya oleh dokter jantung tersebut. Ternyata saya memang memiliki penyakit jantung ya, yaitu ada terjadi ya gejala penyumbatan di jantung saya ya itu teman-teman ya. Nah, itu saya juga berpesan kepada teman-teman, mohon ya agar selalu memperhatikan kesehatan, sebab kesehatan itu ya memang mahal sekali ya. Kalau kita sehat itu sangat berharga sekali, sebab sehat adalah segala-galanya. Jadi kita kalau bertanya atau ketemu sama keluarga, sama teman ya kan,
yang kita tanyakan dulu otomatis sehatnya dulu ya. Kalau yang lain-lain itu ya ibaratnya nomor 27 deh. Tetapi yang penting kita tahu dulu kabarnya sehat ya. Nah, begitulah teman-teman ya. Ternyata setelah kelanjutannya itu saya malah eh, di rumah sakit itu malah satu kamar dengan anak saya yang lagi di opnam juga ya. Jadi saya dimasuk setelah berapa itu? Berarti saya di UGD itu sampai di situ tuh langsung saya disatukan kamarnya dengan anak saya yang masih dirawat di rumah sakit karena masalah laka itu ya. Tadi laka ringan lah istilahnya itu ya. Tetapi di opnamnya satu kamar dengan saya. Nah, setelah itu saya eh, di setelah hasil dari pemeriksaan dokter itu saya di opnam sekitar 6 hari atau 7 harian ya teman-teman ya. Nah, itu saya dinyatakan boleh pulang dengan catatan berobat jalan ya. Jadi saya itu berobat jalannya itu satu kali kontrol itu obatnya itu dimakan untuk 1 bulan. Coba dibayangkan, capek sekali kita makan obat setiap hari ya. Mulai kita makan obat itu pagi, sore, siang, malam, pagi, sore, siang, malam itu harus rutin. Karena penderita jantung seperti saya, itu kalau terlambat obatnya, itu memang benar-benar akan membahayakan diri kita. Nah, jadi saya ikuti terus apa yang dipandukan oleh dokter itu ya. Nah, tetapi setelah berselang sekitar 6 bulan saya berobat di rumah sakit itu dengan dokter tersebut, berobat jalan ya istilahnya 1 bulan sekali. Dokter tersebut pindah atau dia melanjutkan kuliahnya, melanjutkan sekolah lagi di lain kota ya. Maka akhirnya saya dirujuk ke dokter jantung yang rumah sakit lain tapi masih di dalam satu kota ya teman-teman ya. Saya berobat di sana itu sekitar setahun setengah ya, sekitar setahun setengah ya, sekitar setahun setengah itu lancar ya, dan pada akhirnya saya bisa berhenti merokok ya teman-teman ya. Jadi saya dulu sudah nggak ngerokok lagi tuh, padahal saya sebetulnya tadi rokok berat, tapi selama dalam perawatan dokter itu saya sudah tidak merokok lagi. Memang keadaan saya sudah merasa istilahnya itu stabil ya. Tetapi berselang waktu 3 bulan kemudian kita karena sudah merasa sehat ya, ikut keluarga saya dibawa ke diajak keluarga itu ya istilahnya piknik kecil ya, piknik kecil keluarga. Sesampainya saya, sepulangnya saya dari sana, ternyata jantung saya kumat lagi, saya masuk lagi opnam lagi ya teman-teman ya, itu ya. Tetapi saya sudah berhenti merokok itu ya sekitar hampir 1 tahun setengah. Nah ini saya di opnam lagi di tahun sekian itu selama sekitar 7 hari. Setelah itu saya pulang melanjutkan pengobatan lagi setiap bulan itu selama hampir ya sekitar udah mendekati 1 tahun setengah lagi itu ya teman-teman ya. Tetapi karena saya sudah merasa badannya sudah fit kembali, sudah tidak ada gangguan lagi, sedangkan pengobatan tapi masih tetap berjalan, diturun segala apa istilah itu, obat-obatnya, jumlah obatnya juga dikurangi, melihat keadaan saya sudah terlihat normal. Jadi karena saya ini sudah terlalu lama berobat jalan untuk penyakit jantung ini ya teman-teman ya, akhirnya saya males kontrol, merokok terus menerus, tidak ada berhentinya ya. Rokok itu semakin cepat, semakin banyak ya. Akhirnya saya berobat lagi, tetapi pada sesuatu ketika itu saya langsung istilahnya itu kena serangan lagi teman-teman, kena serangan lagi. Akhirnya saya dirawat lagi, barulah saya melanjutkan pengobatan lagi ya, melanjutkan pengobatan lagi, berobat jalan istilahnya 1 bulan 1 kali teman-teman ya. Tetapi di dalam pengobatan itu saya
sudah tidak bisa berhenti lagi merokok itu teman-teman. Kadang-kadang saya bisa berhenti 2 hari, 3 hari, tetapi setelah itu kumat lagi, setelah itu pusing lagi. Memang berat sekali menghilangkannya itu ya. Padahal saya ya teman-teman ya, kalau habis merokok satu batang itu dadanya itu terasa bagaimana gitu ya, berdebar ya teman-teman ya. Tetapi mau bagaimana ya, kita mau menghilangkannya sulit sekali. Kan saya itu tengah hari saya, tapi begitu saya isap berdebar-debar lagi jantungnya, berdebar lagi dada ini. Nah, disitulah sayanya. Sulit sekali untuk berhenti merokok ya teman-teman. Padahal saya sudah pernah berhenti merokok, tapi untuk menghentikannya saat ini tidak, sudah sulit sekali. Padahal saya sudah berusaha sekuat mungkin ya. Namun pada kenyataannya saya tidak bisa. Nah, begitulah teman-teman ya. Akhirnya saya masuk lagi, drop lagi. Nah, pada bulan yang kemarin 2022 ini saya itu dalam 1 bulan masuk 2 kali teman-teman, sampai masuk 2 kali ke rumah sakit itu di opnam lagi ya. Nah, setelah itu keadaan saya sudah mulai agak pulih. Nah ini sekarang saya sudah bisa melakukan aktivitas lagi, tapi saya tetap sampai saat ini berusaha sekuat mungkin untuk berhenti merokok, tapi tidak bisa. Padahal efeknya satu batang rokok itu dada gemetar ya teman-teman ya, berdebar-debar. Begitu saya isap satu batang rokok itu langsung berdebar-debar di dada saya ini. Seperti itulah teman-teman ya. Jadi pengalaman yang saya dapatkan selama saya hidup jantung, penyakit jantung yang sekian lama itu tadi, akhirnya saya sampai sekarang ini walaupun fisiknya kelihatan sehat, tetapi penyakit jantung yang ada di tubuh saya ini rasanya sulit sekali untuk hilangnya. Hanya saya berpacu, istilahnya itu berpegang pada obat setiap bulan itu 1 kali. Jadi sekarang ini ya, minum obatnya itu ya 1 hari 3 kali. Tetapi saya tidak bisa menghilangkan merokok. Nah itu saja, menghilangkan merokok itu. Padahal kalau saya bisa menghilangkan merokok itu, yang saya rasakannya itu tidak separah ini. Tetapi sekarang saya kadang saya coba ya berhenti setengah hari, agak lumayan badannya, tapi nggak kuat nahan-nahan hal seperti itu. Akhirnya saya merokok lagi, berdebar-debar lagi jantungnya, terus begitu terus selanjutnya. Sekarang saya sudah sulit sekali untuk memberhentikan merokok itu ya teman-teman ya. Jadi saya pesankan kepada teman-teman, apabila teman-teman itu ada gejala-gejala yang dirasakan di seputar jantung, di seputar dada, cepat-cepat ada teman-teman itu dikontrol, diperiksa kepada dokter agar terdeteksi sehingga tidak menjadi sesuatu atau menjadi bumerang kepada kita ini nanti ya teman-teman ya. Dan saya juga masih berusaha supaya bisa menormal kembali seperti hari sebelumnya, dan tidak lupa juga saya tetap mohon doanya ada teman-teman agar bisa beraktivitas kembali serta sehat kembali seperti teman-teman yang lain. Saya pun tidak lupa juga tetap mendoakan teman-teman semua agar selalu tetap dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala penyakit dan dimudahkan jalannya di dunia dan di akhirat ya teman-teman ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat info-info saya, dan di lain waktu, di lain kesempatan saya akan kembali buat konten lagi, insya Allah apabila dikasih umur yang panjang. Dan tidak lupa juga saya mohon bantuannya kepada teman-teman semua untuk tetap mendukung channelnya Heri Ban Besar yang seputar kesehatan dan kehidupan. Terima kasih.